Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggita Dewi, mahasiswi PIAUD 4 Stainu Temanggung, yang sekarang sudah alih status jadi Inisnu Temanggung, akan mempresentasikan tentang pelayanan posyandu di Temanggung. Nah, video ini dibuat untuk mata kuliah deteksi tumbuh kembang anak usia dini yang diampu oleh Ibu Siti Royhana. Baik, langsung saja saya mulai. Nah, latar belakang ya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu kendala utama dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Nah, hal tersebut dilatar belakangi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Nah, kualitas sumber daya manusia itu ditandai dengan masih rendahnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan, kemampuan daya beli, seperti yang ditunjukkan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM tersebut antara lain belum dilaksanakannya secara optimal peran dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga. Kenapa? Karena keluarga sebagai unit-unit sosial terkecil dalam masyarakat yang merupakan wahana pertama dan utama dalam proses pembinaan para anggotanya, sekaligus menjadi wahana untuk pembangunan anak bangsa. Oleh karena itu, pemberdayaan peran dan pemantapan fungsi keluarga, khususnya untuk keluarga miskin, perlu ditingkatkan dengan mengembangkan sistem dukungan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat yang merupakan bagian dari kesejahteraan umum yang seperti tercantum dalam UUD 45, maka pada tahun 1984 dikeluarkan instruksi bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN, dan Mendagri yang mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat ke dalam suatu wadah yang disebut dengan nama Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Sebelum ke pelayanan posyandu di Temanggung, saya akan membicarakan sedikit tentang posyandu secara umum. Posyandu itu mempunyai visi dan misi. Nah, visinya itu sebenarnya panjang, tapi di sini saya singkat saja yang saya tulis. Visinya adalah memberdayakan potensi masyarakat dan dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan kondisi hubungan atau silaturahmi yang harmonis dan sinergi antara kelompok masyarakat dan mampu menggandeng masyarakat yang memerlukan bantuan dalam upaya mengurangi dan mengatasi masalah sosial yang ada di Indonesia demi persatuan, kesatuan, dan kesejahteraan yang adil dan beradab serta selamat dunia akhirat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian misinya itu ada 4, tapi yang poin kedua ini ada sub-subnya, jadi saya singkat aja yang nomor 2 ini. Misinya yang pertama membantu kelompok masyarakat miskin melalui upaya pemberdayaan masyarakat mampu. Kemudian yang kedua menumbuhkan dan mengembangkan silaturahmi antara masyarakat mampu dengan masyarakat miskin melalui pelaksanaan program yang terdiri dari 7 tahap secara berurutan. Ada 32 kegiatan, saya sebutkan secara singkat. Bermitra dengan warga setempat untuk membentuk posyandu atau bermitra dengan kader posyandu tersebut, mengumpulkan data posyandu, mencari data calon peserta, bermitra dengan kader posyandu lokal, bermitra dengan warung lokal, dengan kader posyandu, kemudian gotong royong dengan warga, kemudian membuka belajar sambil bermain sambil belajar gratis, gotong royong dengan warga, membuat sumur resapan, kemudian pembibitan, ada pembibitan flora fauna, bantuan dana pendidikan, tunjangan guru honorer, kemudian menanam pohon, berternak, kemudian bermitra dalam koperasi warga. Nah, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Intinya yang di poin nomor 2 itu,
Kemudian poin ketiga, menggali, menyusun, dan menyebarluaskan nilai-nilai persamaan atau benang merah. Kok persamaan, kok benang merah ini kenapa? Benang merah dari aneka suku bangsa, aneka budaya, aneka syariat, mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, Gusti Allah, Raja di Raja dari segala Tuhan, dari beberapa suku bangsa di mana saja manusia itu berada melalui kegiatan penyuluhan kerukunan hidup umat beragama. Dengan harapan antara satu dengan lain umat itu saling menghormati. Kemudian yang keempat, menyebarluaskan misi seluas-luasnya kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja berada, khususnya di NKRI, bagi warga rakyat Indonesia sejati yang berjiwa Bhinneka Tunggal Ika dan berakhlak Pancasila. Kemudian tujuan dari Posyandu itu sendiri. Nah, menurut buku Saku Posyandu, tujuan Posyandu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan angka kematian bayi atau AKB, angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Kemudian yang kedua, membudayakan NKKBS, norma kecil, keluarga bahagia sejahtera. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat untuk kegiatan kesehatan dan KB. Dan kegiatan lainnya untuk menunjang tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Kemudian berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi, keluarga sejahtera, lalu keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Kemudian pelayanan kesehatan yang ada di Posyandu ini minimalnya itu ada beberapa ini. Ada pelayanan kesehatan ibu dan bayi, ini kurang ya, ibu dan anak, ini harusnya jadi satu. KIA, kesehatan ibu dan anak. Kemudian tentang keluarga berencana, imunisasi, gizi, serta penanggulangan diare untuk anak itu ya. Kemudian kalau di Posyandu itu sendiri terdapat sistem 5 meja. 5 meja menurut buku pedoman petugas lapangan UPGK adalah sebagai berikut. Meja pertama itu pendaftaran. Nah, pada meja 1 itu kader Posyandu bertugas menerima anak yang datang. Sebelum lanjut ini, saya akan jelaskan sedikit tentang kader. Kader Posyandu itu merupakan anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela. Nah, kalau menurut Adi Sasmito itu kader Posyandu itu adalah tenaga masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat. Hal itu disebabkan karena kader merupakan masyarakat setempat, sehingga alih pengetahuan dan alih keterampilan dari kader kepada masyarakat sekitar menjadi lebih mudah. Nah, kalau Gunawan dan Zulkifli memberikan batasan tentang kader kesehatan. Kader kesehatan itu promotor kesehatan desa. Jadi tenaga kesehatannya desa. Tenaga sukarela dipilih masyarakat, bertugas mengembangkan masyarakat. Nah, pada meja pendaftaran itu, kader bertugas menerima anak yang datang. Apabila belum memiliki KMS, dibuatkan KMS baru dan lengkap. Bagi semua anak yang datanya ditulis, kemudian diselipkan KMS, kemudian menunggu ditimbang di meja 2. Nah, di meja 2 itu adalah penimbangan. Di meja 2, kader melakukan penimbangan anak dan mencatat berat badan anak. Nah, kalau kader yang di meja 2 itu, kalau tugasnya nimbang, ya, penimbangan. Nah, maksudnya tuh gini, ada yang bertugas di penimbangan, khusus penimbangan. Nanti bulan pertama ditimbang misalnya, kemudian beberapa bulan lagi sesuai jadwal itu ditimbang lagi. Jadi yang nimbang itu orang yang sama. Jadi data-datanya itu bisa dilihat data-data perkembangan anaknya. Kemudian meja ketiga, pencatatan. Nah, di meja ketiga ini kader bertugas untuk membubuhkan titik pada KMS sesuai berat badan anak pada bulan tersebut. Setelah itu menghubungkan titik tersebut dari 2 titik dari 2 bulan berurutan. Apabila titik tidak berurutan karena anak tidak hadir,
maka tidak dihubungkan. Kemudian ada meja keempat, meja penyuluhan dan pelayanan. Pada meja keempat, kadar bertugas memberikan penyuluhan kepada ibu sesuai hasil penimbangan anak pada bulan tersebut. Nah, pada meja ini merupakan meja yang terpenting karena tanpa adanya penyuluhan dan pelayanan yang baik, program penimbangan tidak akan membawa manfaat. Selanjutnya adalah meja kelima, pelayanan kesehatan. Pada meja kelima itu ada pelayanan kesehatan berupa KB, imunisasi, pemberian tablet tambah darah atau tablet besi, vitamin A, dan obat-obatan lainnya kepada anak atau ibu hamil di wilayah kerja yang akan datang. Nah, tadi sudah dibahas sedikit mengenai itu indeks pembangunan masyarakat. Tadi kan ada itu SDM masyarakat itu dipengaruhi oleh IPM itu. Nah, kalau IPM itu sendiri di Temanggung, saya ini ambil data dari saya bukakan filenya, namanya apa ya? Saya download dari BPS, Badan Pusat Statistik yang khusus di Temanggung itu. Nah, ini judulnya datanya Kabupaten Temanggung dalam angka 2020. Jadi segala data-data kemasyarakatan itu ada datanya di Temanggung. Kabupaten Temanggung dalam angka 2020 karena 2021 baru awal ya, biasanya akhir tahun kalau itu BPS mengeluarkannya itu akhir tahun. Jadi ini masih ada tulisannya. Dari BPS saya mengambilnya. Itu ada IPM tadi yang masih berhubungan dengan slide tadi. Sumber daya manusia itu kan diukur dengan indeks IPM itu. Nah, ini datanya dari Temanggung itu. Nah, secara umum jumlah jumlah penduduk di Jawa Tengah itu semakin meningkat. Nah, paling banyak itu di Semarang dan paling sedikit pertumbuhan itu di Magelang. Nah, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah tahun 2019 adalah 3.743,2 ribu jiwa. Di Kabupaten Temanggung sendiri ada 72,6 ribu jiwa. Nah, ini tinggi sekali. Angka IPM itu memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau daerah menunjukkan pencapaian IPM-nya semakin baik. IPM Kabupaten Temanggung tahun 2019 itu 69,56 yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 68,83. Bisa dilihat sendiri ini di statistiknya dari BPS itu. Kalau IPM itu masuknya di ranah sosial. Indeks pembangunan manusia ini ya. Ini 2017 indeks pembangunannya sudah 70,8. 2018 71,4. 2009 71,4. Jadi dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Dari 17 ke 18. Ini sepertinya ada yang itu ya. 2019 meningkat. Yang 18 ke 19 agak statis. Kemudian yang 2020 ini sepertinya belum keluar dari BPS-nya. Selanjutnya saya lanjutkan ke urusan ini ya. Ada analisis sosial. Analisis sosial ini tentang yang di Temanggung ini. Dari data RPIJM. Dari data RPIJM Kabupaten Temanggung itu ada beberapa analisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, bagian sosialnya itu ada analisis sosial tentang pengarusutamaan gender. Nah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Temanggung sudah sejak 2015 itu diusulkan oleh pemerintah melalui SKPD
Badan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan. Ada sebagai berikut. Nah, untuk peningkatan sosial ini ya program-programnya. Ada program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Yang pertama ini ya. Yang pertama itu antara lain fasilitasi anak lemah penglihatan, fasilitasi dan advokasi pengembangan kota layak anak. Yang kedua ada program penguatan kelembagaan dengan beberapa kegiatan. Fasilitasi kegiatan forum anak, penanganan korban kekerasan gender, peningkatan pendidikan usia dini, fasilitasi pemberdayaan perempuan dalam ekonominya. Lalu yang ketiga ini, program peningkatan peran serta anak dan gender. Yang ketiga itu melalui advokasi pelaksanaan anggaran progresif gender, pelatihan kepemimpinan gender, kemudian fasilitasi gender. Yang keempat, program keluarga berencana. Nomor 4 ini program perencanaan keluarga berencana, pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi KIE, rapat koordinasi kelembagaan, pendataan keluarga, pencatatan pelaporan KB, pendampingan dana alokasi khusus sarana prasarana KB, kegiatan pertemuan medis teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan KB. Kemudian yang kelima ada program pemberdayaan ekonomi keluarga yang melalui pelatihan kelompok bina ekonomi produktif. Nah, yang keenam ini ada hubungannya dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu program pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita atau BKB, Posyandu dan PAUD. Ini sinergi ya, BKB, Posyandu dan PAUD itu. Kalau seperti yang ada di sekolah saya kemarin baru ada pembagian itu obat cacing itu. Obat cacing itu sepertinya program dari yang nomor 6 itu. Bina Keluarga Balita. Selanjutnya ada manfaat posyandu. Nah, manfaat posyandu itu bagi masyarakat secara umum sebagai berikut. Jadi masyarakat itu mendapatkan kemudahan informasi dan pelayanan tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Kemudian pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Bayi dan anak balita mendapatkan kapsul vitamin A. Bayi memperoleh imunisasi lengkap. Ibu hamil terpantau berat badannya dan memperoleh tambahan tablet darah FE serta imunisasi tetanus toksoid atau TT. Kalau imunisasi TT itu kalau saya kemarin sebelum nikah itu ada pemeriksaan kesehatan di puskesmas itu. Diperiksa, itu diberi itu dapat imunisasi TT. Kemudian ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah atau FE, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Kemudian apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Nah, selanjutnya manfaat posyandu bagi kader. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kader itu adalah orang yang dipilih dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu yang bertugas secara sukarela di desa itu ya, di lingkungan masyarakat itu ya, desa atau kelurahan atau RT RW ya. Kalau posyandu itu adanya di situ. Nah, kalau bagi kader itu manfaatnya dapat mendapatkan informasi kesehatan yang lebih dahulu dan lebih lengkap. Jadi kalau masyarakat umumnya itu tahu setelah disosialisasikan, kalau kader itu tahunya bisa sebelum dari disosialisasikan. Kemudian yang kedua, ikut berperan secara nyata dalam perkembangan tumbuh kembang anak, balita, dan kesehatan ibu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan citra diri di mata masyarakat sebagai orang yang terpercaya dalam bidang kesehatan. Selain itu, kader posyandu itu menjadi panutan karena telah mengabdi demi pertumbuhan anak dan kesehatan ibu. Nah, sekian
yang dapat saya sampaikan tentang penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.